Gue yang tiba-tiba dari yang orang yang wah bolak-balik Singapura Jakarta, tiba-tiba gue di Singapura nggak ngapa-ngapain sehari-hari, ya of course gue jagain Aisyah ya, cuma maksud gue bener-bener cuma itu doang dan gue nggak ada kegiatan lain gitu. Sehingga gue mikir aduh kayaknya gue nggak bakal sedih banget gitu kalau waktu yang sebanyak ini yang gue punya di tangan gue ini gue nggak pakai buat sesuatu yang kira-kira bakal nyenengin gue atau at least ada manfaatnya deh buat gue gitu. Dan gue mulai menghitung lah pada saat itu apa ya passion gue yang gue pernah punya di hidup gue tapi gue nggak pernah bisa lakuin. Gue selalu cinta sama membaca gitu, baca buku gitu. Dan gue selalu tidak pernah menemukan waktu untuk bisa baca buku. Akhirnya gue kerjain tuh, gue mulai lagi baca buku gitu. Terus gue ingat lagi, gue selalu kepingin ngambil sertifikasi sebagai instruktur Zumba. Memang kepengen udah bertahun-tahun dari dulu, just because I love the workout so much kan. Dan akhirnya gue bilang, gue coba cek tuh, akhirnya gue lihat, gue googling dan ternyata sekarang ini semenjak masa pandemi ini, Zumba itu bisa menyediakan training untuk instruktur Zumba secara virtual, secara live streaming. Jadi ya karena memang dengan keterbatasan orang disarankan untuk lebih banyak di rumah saja kan untuk keselamatan dan kesehatan bersama gitu. Jadi gue mulailah akhirnya gue bilang yaudah deh, yes now or never, gue bilang gue ambil sertifikasinya gitu dan akhirnya I did it. Halo. Selamat datang di Kami Salah Kamu Jangan. Apa itu Kami Salah Kamu Jangan? Kami Salah Kamu Jangan adalah sebuah pelajaran hidup di mana kita akan mendapatkan berbagai macam pelajaran-pelajaran dan juga kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan baik oleh three speakers ataupun bintang tamunya, biar cuman kami yang salah. Kamu jangan. Nah, hari ini ya akan kita ajak ngobrol adalah seorang biduanita. Wih, Diva men, Diva apalagi asli. Biduanita, Diva, apalagi. Iya juga. Wah, gue sih Supermom, benar baru dapat penghargaan Supermom kalau nggak salah. Langsung aja invite Mas Suli. Panggili. Ladies and gentlemen, please welcome Denada. Harusnya dengar lagu itu disambutnya. Hai Denada. How are you? Semuanya. Alhamdulillah, Uli Bayu dan Yudram alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Oke. Jadi kalian apa kabarnya sih? Kayaknya pada cerah-cerah banget. Iya. Sehat dong. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali tune in di Kami Salah Kamu Jangan, kita ngobrol dengan Denada. Denada sekarang sedang berada di Singapura. Yes. Wah, ini selama PSBB berarti udah di sana atau di tengah-tengah masih ada bolak-balik Jakarta Singapura tuh? Aisyah kan udah di sana ya? Aisyah di sini, Aisyah di Singapura. Nah, gue tuh udah di sini dari bulan, sebenarnya kan gue udah di sini udah setengah tahun ya, bolak-balik selama sebelum pandemi. Tapi waktu itu pertama kali kasus COVID-19 masuk ke Singapura itu adalah di sekitar tanggal 20-an Januari. Nah, begitu kasus pertama masuk di sini, gue pada saat itu memutuskan untuk nggak keluar dulu untuk dari Singapura karena gue harus jagain Aisyah lah, karena kan dia juga pada saat itu masih kemo banget gitu. Iya. Jadi teman-teman, Denada ini berada di Singapura karena harus ngejagain putrinya yang sekarang sedang terapi ya Denada ya, karena leukemia, right? Leukemia. Dan ini sudah tahun kedua ya berada di Singapura. Sudah tahun kedua, ya udah mau 2,5 tahun kita di sini. Udah mau 2,5 tahun dan selama di Singapura itu Denada selain tentunya merawat putrinya juga melakukan banyak hal. Di antaranya adalah ternyata mengambil sertifikasi Zumba. That is amazing. Itu loh, luar biasa loh. Benar. Itu kenapa tiba-tiba nge-Zumba? Itulah. Jadi sebenarnya tuh gue selama ini memang ya mungkin kalian juga tahu lah ya, gue selalu berada dalam kehidupan gue tuh selalu olahraga, itu selalu setiap kali di kehidupan gue selalu melakukan olahraga. Tapi yang namanya olahraga Zumba memang somehow it just nyangkut banget sama gue. Pertama karena mungkin ya olahraga Zumba musik, elemennya tuh kan yang terbesar dia tuh adalah musik,
dance, terus workout kan, olahraga. Nah, musik, dance, sama workout itu tiga hal yang gue cinta banget di hidup gue gitu. Jadi kayaknya pas ketemu sama olahraga Zumba, ya gue langsung kayak jadi hook. Nah, semenjak mulai masuk ke PSBB di Singapura pada saat itu mulai awal-awal tahun, gue praktiskan tidak pulang ke Indonesia sama sekali ya. Berarti gue yang tadinya itu seminggu bisa 2 kali bolak-balik Jakarta Singapura, tiba-tiba gue berada di Singapura with all the time in my hands. Gue yang tiba-tiba dari yang orang yang bolak-balik Singapura Jakarta, tiba-tiba gue di Singapura nggak ngapa-ngapain sehari-hari. Ya of course gue jagain Aisyah ya. Cuma maksud gue bener-bener cuma itu doang dan gue nggak ada kegiatan lain gitu. Sehingga gue mikir, aduh kayaknya gue nggak bakal sedih banget gitu kalau waktu yang sebanyak ini yang gue punya di tangan gue ini, gue nggak pakai buat sesuatu yang kira-kira bakal nyenengin gue atau at least ada manfaatnya deh buat gue gitu. Dan gue mulai menghitung lah pada saat itu, apa ya passion gue yang gue pernah punya di hidup gue, tapi gue nggak pernah bisa lakuin. Gue selalu cinta sama membaca gitu, baca buku gitu. Dan gue selalu tidak pernah menemukan waktu untuk bisa baca buku. Akhirnya gue kerjain tuh, gue mulai lagi baca buku gitu. Terus gue ingat lagi, gue selalu kepingin ngambil sertifikasi sebagai instruktur Zumba. Memang kepengen udah bertahun-tahun dari dulu, just because I love the workout so much kan. Dan akhirnya gue bilang, gue coba cek tuh, akhirnya gue lihat, gue googling, dan ternyata sekarang ini, semenjak masa pandemi ini, Zumba itu bisa menyediakan training untuk instruktur Zumba secara virtual, secara live streaming. Jadi ya karena memang dengan keterbatasan orang disarankan untuk lebih banyak di rumah saja kan, untuk keselamatan dan kesehatan bersama gitu. Jadi gue mulailah, akhirnya gue bilang yaudah deh, yes now or never, gue bilang gue ambil sertifikasinya gitu. Dan akhirnya I did it, dan gue bener-bener jadi instruktur Zumba. Gue udah bisa ngajar, dan gue sudah ngajar. Pengalaman gue kemarin ngajar itu di KBRI di Singapura. Itu gue ngajar keluarga besar, kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Singapura. Dan gue ngajar virtual juga, kelas-kelas virtual, dan bahkan gue I took one step further lagi, gue ngambil spesialisasi untuk bisa mengajar kelas Zumba untuk anak. Jadi Zumba Kids and Zumba Kids Junior gitu. Oke. Dan Denada juga bikin untuk mengajar anak-anak yang sakit di Indonesia, di Jakarta ya? Ya, itu my main reason kenapa gue ngambil sertifikasi untuk bisa jadi instruktur Zumba Kids dan Zumba Kids Junior adalah karena selama gue itu aktif lagi olahraga Zumba, kan Aisyah tuh selalu ngeliatin gitu kan, dan dia di sini kan pretty much dia nggak banyak melakukan hal-hal lain kan, keluar rumah aja hampir nggak pernah gitu, kecuali kalau mau ke rumah sakit atau kadang-kadang kalau misalnya gue mau ajak dia jalan-jalan karena dia udah bosan banget di mobil doang. Dia bener-bener di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, kerjaan dia cuma hari-hari sama gue adalah kita bikin sekolah ibu namanya, everyday, Monday to Friday. Terus setelah itu dia bermain dan nonton TV dan segala macam gitu. Dan semenjak dia ngeliat gue tuh lagi rajin kelas Zumba gitu, yang virtual gitu, dia tuh selalu suka ikut-ikutan. Terus udah gitu tanpa gue sadarin, dia itu bisa melakukan koreo Zumba sendiri yang biasa gue lakuin. Dia bisa, dan dia hafal, dan dia bikin sendiri gitu. She looks so happy, dan dia seneng banget, terhibur banget gitu. Dan gue bisa ngelihat spiritnya dia dan semangatnya dia ada balik lagi gitu. Dan pada saat itulah gue bilang, kalau gitu gue harus ambil sertifikasinya, karena gue kepengen apa yang gue lihat dari anak gue itu, happy-nya dia, spiritnya dia, gue kepengen itu juga dialamin sama anak-anak lain yang lagi undergoing chemo, yang lagi menjalani kemoterapi, yang lagi berjuang lawan kanker. Karena it's a challenging journey lah untuk menjalani kemoterapi itu ya. Jadi apalagi buat anak-anak gitu. Gue ngelihat bahwa kelas Zumba untuk anak-anak ini bisa memberikan banyak sekali dorongan dan semangat buat mereka, untuk bisa mereka punya semangat dan tenaga dan energi lagi untuk melanjutin terus perjuangannya mereka. Gitu. Keren banget. Luar biasa, keren banget. Insya Allah. Ketika memilih Zumba waktu itu, apakah juga pada saat latihan atau pada saat pengambilan sertifikasi itu ada kacau balaunya, nggak bisa gerakannya, stresnya,
Gagalnya. Gue, Iya. oh bukan lagi. Kan orang kan mikir ya, maksudnya, aduh iyalah ya, olahraga Zumba kan ya, kan udah apalagi gue yang sudah melakukan selama sekian lama gitu kan. Jadi gue pikir, ya oke lah, gue tahu akan ada homework dan pelatihan yang gue lakukan. Tapi gue nggak sadar ternyata nggak segampang itu bro. Ternyata tuh benar-benar Apa misalnya apa? Salahnya di mana? Lo ngapain? Banyak lah. Jadi gue tuh harus belajar karena gue ngambil basic dulu kan pertama kan. Gue tuh harus belajar 4 ritme dasar. 4 ritme dasar itu adalah of course karena olahraga Zumba itu musiknya kebanyakan mereka pakai dari Gak gitu Bram. Gak gitu. Ada sih. Pinter juga dia. Jadi karena ada 4 ritme gitu kan. Ada salsa, reggaeton, cumbia, merengue. Nah, gue ini kan penyanyi ya, maksudnya gue penyanyi juga, musisi juga gitu. Pada saat gue bilang, oke, salsa, reggaeton, cumbia, merengue. Terus deh gitu, mentor gue tuh muter lagunya, ceng, 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 ceng. Oke, ini apa? Cumbia. Aduh, apa ya gue bilang, gue bisa nggak tahu yang mana itu genre yang mana itu genre yang mana. Gue tuh bisa sampai kebalik-balik itu satu. Padahal gue tahu lah, mestinya gue tahu lah gitu ya. Maksudnya orang kan ngarepinnya lu pastinya tahu gitu. Tapi gue bisa kebalik-balik nggak tahu gitu. Terus udah gitu kayak gerakannya juga ternyata step-stepnya tuh ya bener-bener dari awal lagi gitu. Jadi kayak apa-apa yang gue selama ini tahu, oh ternyata pada saat diaplikasiin ke saat kelas gitu, ternyata enggak sesimpel itu. Emang mesti belajar dan emang seharian bos. Gue sampai ganti baju 3 kali. Gue basah kuyup. Serius abis. Serius abis beneran asli. Tapi gue seneng sih, I'm happy. Iya. Kan itu kan belajar ya, Den ya. Iya. Belajar seperti juga dalam kehidupan lo tuh kalau diperhatikan tuh banyak banget tuh yang bisa dipelajari. Mulai dari pindah ke Singapura, sebelumnya kehidupan pernikahan. Ceritain dong ke YouTube Buddy dan juga Insta People ini ya. Apa pelajaran-pelajaran dari kehidupan Denada yang wah diva 90-an megang, siapa tak kenal dia di panggung luar biasa. Apa ya? Where should I start? Gila, panjang banget ini. Pasti. Gue suka kalau nanya gini nih. Tanyain baik. Tapi sambutlah itu tahun berapa tuh? 90-an lah, 96 ya 95 dan 96 ya. Terus kan perjalanannya juga panjang perubahannya di karir. Sampai gue nggak tahu sekarang bisa ke Zumba. Dulu sebelumnya sempet jaipong, terus juga dangdut, betul? Yes. Iya kan. Terus sekarang Zumba itu ada alasannya atau memang karena lo mengikuti apa yang lo mau aja gitu? Maksud gue kenapa nggak dari dulu lo kalau jadi rapper kayak Iwake gitu? Sampai sekarang kan we know him as a rapper. Ya. Dan dia di situ gitu ya, di situ terus gitu kan ya. Kalau gue pribadi dari awal gue emang nggak pernah merencanakan sih, maksudnya ya siapalah ya, maksudnya dulu pada saat di awal gue pertama kali bilang sama nyokap gue bilang mah pokoknya gue mau jadi rapper gitu, dan nyokap gue hah gitu, apa itu maksudnya mau ngapain gitu kan gitu. Sementara nyokap gue adalah ya tau lah ya, maksudnya udah pada saat itu udah jadi beneran penyanyi gitu. Dan pada saat itu juga nyokap gue kan sahabatan banget sama Ibu Camelia Malik tuh gitu. Which is kita tahu lah salah satu ratu dangdutnya Indonesia kan gitu. Iya, terus dia gitu. Ibu Mia tuh yang ngomong gini, ngapain kamu jadi rapper? Udah kamu jadi penyanyi dangdut aja duitnya banyak. Ya, terus gue rasanya nggak mau jadi rapper. Aku mau jadi rapper Ibu. Jadi gue manggil Ibu Mia tuh Ibu, nyokap mama gitu. Nggak, aku mau jadi rapper. Nah, untuk info aja, Ibu Mia itu guru jaipong gue. Jadi gue tuh belajar jaipong sama Bu Mia dulu. Dan actually gue merasakan dan mempunyai experience pertama kali di atas panggung itu not as bukan sebagai seorang rapper atau sebagai seorang penyanyi, tapi actually as a traditional dancer. Gue dulu pertama kali ngerasain pengalaman panggung pertama kali jadi penari jaipong. Gue tuh sering dikirim buat
misi kebudayaan dulu. Jadi gue udah sering nari babak tarian Indonesia, nggak cuma Jaipong, beberapa tarian Indonesia lainnya. Gue pernah nari di depannya Sultan Brunei, gue pernah nari. Benar, gue pernah bawa belum pernah tuh gue sampai cita-cita tuh ke Brunei Darussalam tuh. Oh ya, belum pernah? Belum, kayak gimana tuh? Ya, nari di situ. Ya itu gitu sih, gila ya, karena kan kita tahu ya itu namanya nari di depannya the royal family, pasti tata cara dan tata aturannya kan dikasih berlian nggak? Emang harus kasih berlian? Enggak sih, kan gue nanya ya kali gitu. Tapi baju Jaipong gue sobek li pas itu. Kok bisa? Lagi perform. Lo ngapain? Depan Sultan Brunei, baju sobek. Sobek sebelah mana dulu nih? Iya benar. Oh ya, oke baik. Kok bisa sih? Disobekin apa sobek sendiri? Astagfirullah. Astaga, masa terus gue di atas gue cabik-cabik begini. Tiba-tiba. Gue emang gitu, tapi nggak gitu-gitu. Terus habis itu, tapi mungkin yang dipertanyakan oleh Bayu itu gini loh, itu kan kayak hal-hal yang dari kanan ke kiri ke kanan, terus ke atas, terus ke bawah, terus ya memang ada beberapa yang memang karena keadaan ya, kayak sekarang lo ke Singapura ya karena keadaan gitu kan, ya banyak dalam kehidupan lo yang kita juga lihat di media ya, karena keadaan juga banyak, tapi kayak ini orang mungkin kalau dideskripsikan hidupnya tuh cuman 2 kata, penuh warna. Iya penuh warna banget gitu. Segala warna kayaknya ada, dari warna yang cerah sampai warna yang kelam, kayaknya terus terang ada nih yang kita lihat gitu kan. Gua rasa setiap abis pulang kerja tuh langsung apalagi ya. Jangan-jangan gitu. Cuman itu kan sudut pandang kami yang ngelihat gitu kan. Nah, kalau sudut pandang lu yang ngejalanin tuh, lu bisa lihat itu juga seperti itu atau ya enggak, lo sadar juga enggak bahwa emang terjadi seperti itu, gimana sih? Enggak, iya banget. Gue pun. Tapi sebelumnya sih gue nggak merasa seperti itu ya. Sebelum ini gue nggak merasa seperti itu banget. Of course, gue merasa bahwa gue menjalani dan mengalami berbagai dinamika dalam that's the word ya, dinamika ya. Dinamika ya, khususnya dalam kehidupan karir gue ya gitu. Dimana gue pernah manggung dengan benar-benar di ya karir dan personal juga kan, dinamika yang lo rasakan gitu. Iya benar. Jadi emang berwarna banget ya gitu. Cuma gue nggak tahu sih harus bagaimana ya, harus senang apa harus kenapa sampai terlalu kayak clearnya banyak banget gitu kayaknya. Cuma kalau emang gue harus kayak sekarang nih gitu ya, dan gue ngelihat I look back gitu ya, looking back gitu. Gila, gue sekarang ini aja sama 2 tahun 3 tahun lalu aja, oh my god, gila ya, beda banget semua yang ada di sekeliling gue gitu, beda banget apa yang PR gue setiap gue bangun tidur, beda banget gitu, state of mind mental gue juga, mentally loh, gue kadang-kadang selalu melihat diri gue sebagai orang yang cukup, maksudnya mentally gue selalu merasa seperti orang yang gue orangnya mau berjuang, gue orangnya mau berjuang, fighter lah ya. Ya, gue fighter. Bukan orang yang akan tiba-tiba menyerah, melo, nangis-nangis gitu. Kayaknya sih, gue I don't know you that well, tapi dari video-video lo yang gue lihat sih sebenarnya gue juga agak takjub gitu, bahwa lo nggak drama dalam segala macam yang lo alami ini, kayaknya lo ya udah. Iya, gitu ya udah begitu aja gitu. Tapi ternyata seiring dengan segala perjalanan ini ya ternyata memang ada hal-hal yang di diri gue yang kadang-kadang gue bisa merasa ternyata gue begini juga ya, hal-hal yang dulu gue lihat dari mungkin orang-orang sekitar gue dan gue merasa kayaknya gue misalnya nih ya misalnya ini gue ngomongin soal diri gue sendiri aja ya, misalnya nih tiba-tiba gue bisa mengexperience diri gue berada di dalam satu state yang kayak apa sih, orang tuh suka ngomongnya tiba-tiba yang kayak anxiety attack, tau gak sih, yang tiba-tiba ketakutan, terus worry yang berlebihan, yang kayak gitu, panic attack gitu, nggak sampai ke fisik sih, maksudnya nggak sampai ke yang fisik gitu, cuma mentally itu gue bisa kayak gitu, dan itu 2 tahun belakangan ini, wah itu gila, itu gue cukup struggling dengan itu. Ini karena Aisyah ya? Wow. Ini karena ya semenjak gue sih rasanya begitu, karena it happens the past 2 tahun belakangan ini, dan gue ya 2 tahun belakangan ini berarti kan semenjak kita pindah ada di Singapura kan.
gitu. Iya. Dan gue merasa di sini salah satunya yang help gue kalau boleh gue balik lagi adalah sport, which is that's why gue hooked banget sama all my Zumba classes karena gave my sanity back. Iya, gue baru mau ngomong. It Iya. keeps you sane karena kalau lo nggak kedapat endorfin itu, lo nggak dapat kegembiraan dari olahraga dan menari itu sih, aduh gue. Tapi pernah hancur lebur, nggak bisa bangun, Gila nangis, sih. nggak tahan, pernah? Aduh, alhamdulillah, Bram, gue nggak pernah sampai kayak gitu dan gue berusaha jangan sampai kayak gitu. How drop did you fall? How drop? Gue tuh titik terlemah gue adalah yang gue kadang-kadang come and go. Sekarang pun gue masih rasakan itu. Khususnya sekarang ya, guys. Come on, ini adalah masa PSBB yang ini ya, berat. COVID ini maksudnya, pandemi. Iya, masa pandemi ini. Ini masa yang berat buat semua orang, but buat gue, come on guys, gue nggak kerja dari bulan Januari. So, are you saying that yang paling berat itu sebenarnya financially juga gitu, jadi kerasa? Iya. I imagine dana yang pasti sangat besar kan untuk Putri lo, untuk Aisyah gitu. Ya, untuk tinggal di Singapura lagi. Yes, betul. Dan untuk pengobatan dan sebagainya. That's why you're selling your houses, right? Yes, I'm selling currently two houses. Emang Denada jual 2 rumah, kenapa bangkrut? Aduh, jangan sampai bangkrut ya. Tapi jangan sampai bangkrut. Itu bisa jadi clickbait tuh yang bakal viral tuh ya. Iya. Ini dia nih. Tulisnya itu ya, yang ada bangkrut. Tapi enggak. Tapi gue rasa juga orang mungkin nggak tahu ya. Mungkin orang-orang ngomong mungkin emang bahasanya kayak gitu kali ya. Karena apa? Basically now, look, gue tidak ada penghasilan selama 10 bulan terakhir. Gue menjual semua aset gue, which is property yang gue punya. Mobil gue pun sekarang ini gue lagi mau jual. Semua yang gue punya yang gue bisa jual di Indonesia, gue jual. Jadi apa? Lo mau bilang itu apa? Pokoknya ya memang gue jual semua yang gue punya. Ya survival lah ya. Karena apa? Karena I need the money. Iya. Karena memang gue nggak bisa kerja, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi apa rasanya tuh deh? Gimana ya, kalau dibilang apa rasanya sih, kalau gue mau komplain kayaknya nggak lucu deh, soalnya gue mau komplainin apa sih sebenarnya gitu. Kalau gue mau komplain aja toh sekarang lihat deh kita berdua gitu, dengan segala pandemi, dengan segala situasi, Aisyah harus menjalani semua treatment kimo yang sebegitu menantangnya lah istilahnya selama ini. Tapi toh here we are, kita 2,5 tahun di sini, and look at us, we are here. Anak gue di depan sana lagi duduk sambil main, sambil masih gue bangun pagi gue masih bisa peluk dia, malam kita masih cuddling berdua. So what am I complaining about? Jadi lo ketemu juga dengan para orang tua lain yang bisa dikatakan dalam kondisi yang mirip-mirip dengan lo dan bahkan lebih sulit gitu selama di sana. Yes banget. Aduh beneran deh, gue nggak cuma yang di sini ya. Yang di Indonesia juga banyak banget yang kita jadi ngobrol, dan gue senang banget, gue bersyukur. Itu gue berasa kayak itu salah satu belas kasihnya Allah yang Allah kasih ke gue gitu. Gue dipertemukan dengan orang-orang ini, sesama orang tua lain yang mereka tuh juga sama-sama lagi berjuang gitu. Dan gue bisa tahu gitu, mereka cerita sama gue perjuangan PR mereka, tambahan yang lainnya di samping harus mendampingi anaknya mereka yang lagi juga berjuang gitu. Mereka punya perjuangan lain yang kalau dipikir pakai kepala tuh kayak ya Allah gitu. Jadi satu yang gue pengen tahu juga sih, Dena, bicara mengenai perjuangan dari orang tua lain itu kan mereka sebagai keluarga, ada ayah, ada ibu berjuang untuk anaknya. Are you fighting alone dan butuh partner untuk itu nggak kadang-kadang? Are you offering Hilbram? Oke, berarti pertanyaannya, are you still fighting alone? Maksudnya apa tuh Hilbram? Kedengarannya seperti mau viral menawarkan dirinya buat berangkat ke Singapura apa gimana? Jadi Hilbram nih yang tugasnya buat itu ya. Yeah, but that's a good question. Are you fighting? Or is there a man? Maksudnya kan saat lagi ada di posisi yang terendah, terhancur, terdrop gitu kan, ya mengadu pada Tuhan itu udah pasti. Tapi kan pasti sebagai seorang dewasa pasti butuh partner, dapat ngobrol, sharing and everything. Saat ini Denada tuh itu salah satu PR yang berat banget tahu Bayu. PR? Iya.
bahwa menjalani gini loh, gue tuh selalu dulu tahu deh gue selalu merasa gitu bisa lah gitu pada saat apalagi pada saat gue gitu benar asli gitu berapa gue bilang I can do this alone gitu gampang gitu dan gue sama papanya Aisyah walaupun kita udah pisah tapi kita sama-sama sangat amat in a good term. Jadi gue sama papanya Aisyah betul-betul kita in a good term, kita sama-sama punya komitmen untuk menggedein Aisyah dan bikin semuanya senyaman mungkin untuk Aisyah gitu. Dan gue selalu hand in hand sama dia dulu gitu. Tapi kan beberapa waktu belakangan ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu keadaannya sama papanya Aisyah, so ya basically ya jadi ya udah jadi benar-benar sendiri. Iya, terus? Gitu. Dan nggak ada maksudnya gue punya partner siap pacar gitu apa-apa gitu kan, nggak ada. Dan is it tough? Yes. Ya iyalah Bram, gimana sih pertanyaannya? Kok jadi Bram ya? Tadi nanya Bayu gimana sih? Yang nanya yang siapa? Yang disalahin yang siapa? Padahal gue lihat di berita dan juga di YouTube lo cerita bahwa kayak Baim Wong dan Paula tuh menawarkan membantu lo 100 juta. Baik banget mereka. That's crazy. And you decline. Mereka itu udah nyariin gue dari mulai jauh sebelum saat itu terjadi. Jadi mereka itu udah nyariin gue udah dari mulai tahun lalu. Pokoknya mereka udah nyari gue terus. Tapi memang ya belum, entah gimana emang belum pernah bisa ketemu sama dia. Sampai suatu hari waktu itu pas ulang tahun gue juga dikasih tahu dia sampai mau datang ke tempat ulang tahun gue pada saat itu. Tapi pada saat itu last minute gue bilang gue nggak mau ulang tahun gue saat itu dirame-ramein. Gue kepengen berdoa aja yang banyak. Jadi gue nggak kepengen dibikin jam 12 malam ya gitu, nggak mau gitu. Akhirnya nggak ketemu lagi gitu. Sampai suatu hari ketemu di salah satu acara gitu, tapi virtual gitu di acara TV gitu. Nah disitulah dia sampaikan bahwa aku tuh udah nyariin kamu lo gini kak gini. Karena gue temenan sama kakaknya dia sebenarnya, teman sekolah dulu. Terus gue bilang iya, aku dengar bilang. Terus dia cerita bahwa dia ada satu dana yang memang dia bilang itu amanah dari orang-orang yang memang kepengen bantu untuk Aisyah gitu. Dan pada saat itu kejadiannya memang gue sudah ya itu tadi, gue udah kenal dengan sekian banyak orang-orang di Indonesia, orang tua yang punya PR tambahan yang luar biasa yang tadi gue ceritain. Dan gue hanya merasa gue nggak sampai hati untuk terimanya, karena gue sampaikan kepada Baim pada saat itu dan kepada Paula pada saat itu, bilang masih banyak orang-orang lain di sana yang gue merasa lebih desperately in need of the money. Gitu. So you say no? So I say no. Yeah. Oke. Uangnya kemana sekarang? Itu urusan dia dong. Urusan yang punya dong. Kenapa lo tanya uangnya? Parah lo orang ini. Masalah uangnya di mana Im? Terlaluan. Nanya aja. Siapa tahu dikasih ke yang lain yang membutuhkan juga. Oh benar. Kolaborasi sama kami. Tapi what's also interesting ya di salah satu YouTube-nya Denada, you actually admit bahwa lo ngerasa bahwa ya lo bilang bahwa dari sisi pernikahan itu adalah sebuah kegagalan itu yang lo alami. Yes, kegagalan hidup gua itu kegagalan hidup terbesar gua. Salah satu kegagalan hidup terbesar gua adalah I failed to bertahan di kehidupan pernikahan gua. Gua gagal mempertahankan pernikahan gua gitu. Kenapa gagal? Apa ya? Banyak hal ya, tapi pokoknya kalau gue mesti jelasin satu-satu, apalagi only from my side gitu, karena kan gue pasti punya cerita gue sendiri gitu, Pak Penyisir juga pasti punya ceritanya sendiri gitu kan, tapi pokoknya gue selalu bilang bahwa itu memang adalah kegagalan dalam kehidupan gue, although gue tidak menyesal gue pernah mengambil keputusan itu. Gitu. Iya. It karena was for the best gitu ya. Ya, dan karena gue sudah melakukan semua yang gue mampu untuk mempertahankannya. Apa nilai apa sesuatu baik yang datang setelah itu? Kan biasanya kan gitu. Aisyah. Oh, maksudnya setelah perceraian, setelah pernikahan, setelah perceraian. Sesuatu yang baik adalah gue mempunyai. What lesson? Iya, gue mempunyai hubungan yang kalau lesson lain lagi nih, tapi kalau sesuatu yang baik yang terjadi setelah perpisahan gue sama bapaknya Aisyah adalah gue mempunyai satu hubungan yang sangat amat menyenangkan
sangat amat menyenangkan Sama dia? buat gue, buat papanya, buat Aisyah. Oh, Yes, oke. gitu. Yang jauh lebih menyenangkan, lebih membahagiakan, ya sadly to say, dari mulai saat kita pada saat sebelum bercerai, gitu. Jadi gitulah, kita sekarang ini lebih kepada satu pengertian dan komitmen yang sama, dan itu membuat semuanya lebih mudah buat kita, itu sih. Oke, last question Dena, last question. Ya, kok last question sih? Oke. Last question. Tambah mureh. Buru-buru amat nih Mas Ilbram gitu. Oke. Untuk orang-orang yang berjuang untuk hidupnya, single mother out there, yang masih harus mencukupi dirinya sendiri, keluarganya, dengan anaknya, belum ada bantuan dari siapa-siapa, apa pelajaran dari Denada yang bisa disampaikan? Menjadi seorang ibu saja, tanpa tambahan menjadi seorang single mother, menjadi seorang ibu aja itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Tapi tentunya menjadi seorang single mother, seorang ibu tunggal, itu tantangannya pasti banyak. Aku tahu bukan hal yang mudah, aku pun menjalaninya, bukan hal yang mudah, tantangannya pasti banyak. Tapi di sini aku mau memberikan cintaku untuk all the single mom out there, dan untuk seluruh ibu yang ada dimanapun. Tetap semangat, it's all worth it. Semua usaha kita, semua jerih payah kita, semua hal yang harus kita lakukan yang sifatnya khusus buat single mom, double, 2 kali lipat, jadi semua harus dilakukan, harus jadi sosok ayah juga, harus jadi sosok ibu juga, apalagi yang juga working mom juga, harus bekerja juga, harus ngurus anaknya juga. It's all worth it. Jadi terus semangat, dan pasti akan indah semuanya pada waktunya nanti. Cakep. Kami salah. Kamu jangan. Jangan bengong dong guys. Tapi luar biasa sih Denada. Maksudnya ya kita jarang ketemu, mungkin terakhir kali ketemu bisa dibilang I don't know, like maybe 10-15 years ago, tapi karena gue Iya sih, enggak ah. Kapan coba terakhir kali ketemu? Nggak pernah. Ih, pasti di off air pernah lah, nggak mungkin 10 years ago. Nggak pernah ngobrol, paling hai terus naik ke panggung gitu. Iya, Mas Uli suka nggak ngobrol sih kalau saya. Iya, maaf. Kalau di belakang panggung. Iya kan. Mas Uli sibuk sama siapa sih? What I'm trying to say is, walaupun jarang ngobrol, jarang ketemu, karena gue ikut channel YouTube-nya Denada, I feel like I'm quite intimate with what happened to you, apa yang lo jalanin di Singapura, dan I wanna say that itu mengagumkan sih menurut gue, the strength that you show on your YouTube channel, and I hope it inspire a lot of people sih. Keren. Amin. Thank you Denada. Thank you so much. Sukses dan sehat terus. Send our love to Aisyah. Bye bye. Aku sampaikan. Terima kasih Uli, Bayu, Ilbram, semuanya sehat-sehat kalian. Bye Dena. Dah. Take care.